Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soharman, NIM 2020151121. Universitas PGRI akan menyampaikan jawaban UTS Agama. 1. Apa yang kamu ketahui tentang manusia dan kebutuhannya terhadap agama? Keberadaan manusia di muka bumi ini ada yang melalui diciptakan dan ada yang dilahirkan. Yang diciptakan adalah Adam dan Hawa dari segumpal tanah. Manusia dilahirkan atau reproduksi atau disebut juga keturunan Nabi Adam. Selanjutnya, manusia dilahirkan melalui rahim seorang ibu yang dikandung selama 9 bulan hingga akhirnya bisa melihat dunia dan bertemu dengan ibu, ayah, serta keluarga lainnya. Kebutuhan dasar manusia Islam meyakini bahwa kesadaran agama telah ada dalam diri individu manusia. Inilah indikasi yang menyebutkan bahwa agama pada dasarnya adalah kebutuhan manusia. Pemerintah Republik Indonesia resmi mengakui 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha dan Konghucu. 2. Apa saja yang menjadi sumber ajaran Islam? Sumber ajaran agama Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat, dan turunnya dibagi menjadi surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Al-Hadis adalah perkataan, perbuatan, atau ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. 3. Apa yang menjadi kerangka dasar ajaran Islam? Kerangka dasar ajaran Islam adalah akidah, syariah, dan akhlak. Akidah berarti iman, kepercayaan, dan keyakinan dalam hati. Syariah dalam makna generik adalah keseluruhan ajaran Islam itu sendiri sebagai pondasi dan akhlak. Sedangkan akhlak secara etimologi berasal dari kata huluk dan jamak yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku. Akhlak terbagi menjadi 2, yaitu akhlakul karimah, perbuatan yang terpuji, dan akhlakul masmumah, yaitu perbuatan tercela. 4. Perbedaan Nabi dan Rasul. Pengertian Rasul dan Nabi menurut bahasa. Perkataan Rasul berasal dari bahasa Arab, artinya utusan, kurir, atau pembawa misi, atau pembawa berita untuk disampaikan kepada manusia untuk dijadikan pedoman hidup. Bedanya dengan Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, tidak berkewajiban disampaikan kepada orang lain. 25 Nabi dan Rasul sebagai berikut: Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. 5. Mengapa kita harus mengimani qada dan qadar? Pengertian qada dan qadar. Qada secara bahasa berarti hukum Allah, ketetapan Allah, kehendak Allah. Semua berasal dari Allah, baik itu sebuah kebaikan maupun keburukan. Qadar secara istilah berarti sebuah penentuan yang pasti yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT sejak zaman azali, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Namun ada juga yang mengatakan bahwa perbedaan qada dan qadar terletak pada takdir yang bisa diubah atau qada. Contohnya, kaya menjadi miskin, bodoh menjadi pintar. Sedangkan takdir yang bisa diubah atau qadar, contohnya
kematian. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.